Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami penyuluh pertanian BPP Plus Sua-Sua saat ini berada di Desa Batu-Batu dalam rangka melaksanakan penyuluhan tentang pemupukan dasar dan pemupukan berimbang kepada petani di Desa Batu-Batu untuk peningkatan produksi pada tahun 2025 dan 2026. Dalam budidaya padi sawah ini sangat diperlukan kita melakukan pemupukan. Pemupukan ini ada namanya pupuk dasar. Kemudian pupuk dasar kita bisa menggunakan TSP. Nah, ini dia bentuk TSP tadi. Atau SP36. SP36. Ya, atau TSP. Ya, ada yang putih itu ya. Abu-abu. Abu-abu ya. Oh, itu ya punya abu-abu ya, mau ngapain? Ya, ada ini. Itu apa? Jadi ini kita lakukan sebelum tanam 2 hari kita tabur ke lahan, itu gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar. Kenapa TSP ini diaplikasi duluan? Karena dia lama proses larutnya di dalam tanah. Sebelum menanam berapa hari? 2 hari. 2 hari. Sebelum tanam bisa kita tabur ini sebagai pupuk dasarnya. Ya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Zulfadli. Kemudian setelah kita tanam padi, kita disarankan menanam bibit muda. Bibit muda ini umurnya 15 sampai 20 hari. Jadi dilarang kita memotong-motong daunnya tuh. Ya, nggak boleh lagi ya. Kan harus tanam bibit yang muda. Selanjutnya setelah kita tanam bibit muda, kita disarankan untuk menanam sistem jarwo, jejer legowo yang berbaris-baris itu supaya meningkatkan produksinya. Karena barisan kosong yang tadi itu dia memanipulasi lokasi sehingga seolah-olah semua tanaman pinggir ini kan cenderung lebih subur ya, daripada tanaman tengah. Jadi setelah kita lakukan tadi penanaman bibit muda, kita lakukan penanaman sistem jarwo. Selanjutnya setelah 1 minggu atau 7 sampai 10 hari kita melakukan pemupukan yang pertama. Pemupukan pertama bisa menggunakan NPK. Di sini ada 7 sampai 10 hari kita menggunakan NPK untuk luas lahan 10 kali 10 kita pakai 1 kilo. Ya, ini dia NPK tadi. 1 kilo, 1 kilo. 10 kali 10 ukuran lidahnya, itu dosisnya 1 kilo. Ya. Nanti kalau jamannya ada setengah kilo ya. Nah, ini bisa kita gunakan NPK Koska atau ya 7 sampai 10 minggu setelah kita tanam. Atau Jaduk sama ini. enggak, ini sama, ini NPK ini sama NPK ini sama. Kita boleh pakai yang ini, boleh, tapi bagusnya ini NPK putih. Kalau mau kita tambah sama urea boleh, ini urea namanya. Jadi kita aduk tadi sekilo NPK, setengah kilo ureanya yang ini. Bisa sekalian. Ya, sekali kita campur, sekali kita tabur. Nah, pupuk pertama. Selanjutnya kita lakukan pemupukan kedua setelah umur padi 20 hari dengan dosis yang sama. Sekilo NPK kita tabur ke lahan 10 kali 10. Nah, boleh kita tambah ureanya setengah kilo. Selanjutnya untuk pemupukan ketiga kita lakukan 20 hari setelah pemupukan kedua tadi atau umurnya 40 sampai 45 hari. Kita lakukan pemupukan ketiga dengan dosis yang sama lagi, NPK aja. Bukan dipakai urea. Enggak usah lagi urea. Ya. NPK 1 kilo 10 kali 10. Udah 3 kali dalam pemupukan. Insya Allah padinya akan tumbuh subur dan menghasilkan anakan yang banyak dan kulit padi yang sehat. Selanjutnya kalau ada rezeki lebih kita bisa pakai ini pupuk tambahan namanya Ultradat. Oh iya ya. Ultradat ini kita pakai tadi kan 10 hari nih tadi pupuk pertama. 10 hari setiap tanam. Ini pupuk pertama tadi kan 10 hari pertama udah kita tabur NPK tadi semprot ya. 5 hari kemudian kita semprot pakai Ultradat. Ultradat ini 2 sendok per tangki. 2 sendok. Iya. Berapa sendok? 2 sendok. Ya, 2 sendok makan. 2 sendok Bukan makan. untuk tepung itu kayaknya, ya. Tepung. Dia sama kayak urea nih bentuknya. Tepung putih Tapi dia. dia lebih halus kayak Ajinomoto. Iya. Nah, 2 sendok. kayak garam garam anu dolphin. Iya. Ya kan?
Ultradap ini 2 sendok makan per tangki. Udah setelah 5 hari setelah pupuk kedua tadi, Iya. kita semprot lagi ultradapnya. Jadi Itu setelah semprot pupuk cair itu ya. ya setelah pupuk ketiga 5 hari kemudian kita semprot pakai ultradap lagi. Jadi di interval selang-selang ini kita lakukan pupuk tambahannya dengan ultradap. Iya. Gunanya ultradap itu untuk menyemburkan pasalnya daun ataupun batang. Ultradap memperkuat batang dan memperbanyak anakan. Itu ada tujuannya ultradap ya. Ya, ultradap untuk perbanyak anak. Ya, itu yang penting. Ultradap. Itu ada di pentingnya. Mbak Belana. Ada pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3 diselang dengan ultradap. Berapa harganya itu? Ultradap saja 60. Udah mantap nih pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3 tambah tambahan ultradap, tambah NKP supaya malainya panjang dan bernas berisi kan. Penuh. Selanjutnya kita bisa menggunakan Giro ini untuk mempercepat proses pematangan bulirnya tadi. Jadi dia bisa pakai 1 tangki satu enggak, dia satu saset. Enggak, Kecil dia sasetnya. 5.000 dia 1 bungkus. Kayak Ajinomoto. Giro ini mempercepat ya. Kalau andai kata dia 10 hari kita masih menjaga silomor, kita simpan Giro ini, dia mempercepat pemasakan. Iya. Masak. Casetnya. 10 hari Ya, ya cepat dia masak ya. mempercepat dan makin berat dia jadinya Giro panen. Udah, selanjutnya kita ke penyiangan gulma ya. Ini penting karena kalau gulmanya nggak disiang, dia berebut unsur hara sama tanaman padi kita. Iya. Jalur makan. Jarok do tadi. Jadi ini kenapa dia nih nggak apa tadi bahasanya? Maksudnya nggak rapi ditanam. Iya, rapi ditanam. Ini pakai jarwo dia nih atau jarang Jangkar. Selanjutnya dia pakai gasro. Tahu bahasa kampung kita? Yang Tundo. tundo. Oh. Nah, jadi dia sebenarnya kalau di Jawa sana mereka nggak pakai obat-obatan ini, mereka udah sadar kesehatan bahaya penyemprotan gulma ini, makanya udah pakai nggak disempok-sempok lagi. Makanya disarankan tanam jarwo supaya mudah kita mengatasi gulmanya. Jadi jarang-jarang. Iya, jadi untuk penyiangan gulma ini yang disarankan itu ada beberapa jenis serendi. Ini dia Pak, serendi. Pernah Bapak pakai ini? Oh, Coba Pernah catat kami. aja. Serendi. Ini untuk rumput. Dosis serendi ini dia 1 bungkus ini untuk 4 tangki. 4 tangki. Ya, kita larutkan dulu dalam botol, dibagi 4, baru campur ke tangki kita. Serendi atau bisa memakai ali plus. 3 atau 4 hari setelah kita tanam tumbuh kayak jarum pentul, itu bisa kita lakukan penyemprotan yang kedua. Jadi insya Allah dia tidak ada lagi. Ultron ini 1 bungkus 2 tangki.